terpikir oleh kalian bagaimana ibu dapat mengandung? Apakah ibu dapat mengandung tanpa adanya kehadiran ayah kita? Tentu jawabannya tidak, bukan? Nah, ayah dan ibu dapat memiliki keturunan yaitu dengan lahirnya kalian karena memiliki sistem reproduksi. Nah, alat atau organ apa saja penyusun sistem reproduksi? Baik, anak cerdas. Pada video kali ini, Bu Nanda akan menjelaskan tentang sistem reproduksi manusia. Tetapi sebelumnya, kalian klik tombol subscribe dan loncengnya ya. Baik, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, mengidentifikasi organ-organ penyusun reproduksi laki-laki dan perempuan. 2. Menjelaskan fungsi organ penyusun sistem reproduksi laki-laki dan perempuan. 3. Mendeskripsikan proses spermatogenesis dan oogenesis. Sistem reproduksi terbagi atas reproduksi laki-laki dan reproduksi perempuan. Organ reproduksi laki-laki terbagi atas organ luar, organ dalam, dan organ tambahan. Organ reproduksi luar pada laki-laki, perhatikan pada gambar, terdiri atas 1. Penis yang berfungsi sebagai alat kopulasi atau persetubuhan. 2. Skrotum yang berfungsi sebagai kantong pelindung testis dan menjaga suhu testis. Organ reproduksi dalam terdiri atas 1. Testis yang memproduksi sperma dan menghasilkan hormon testosteron. 2. Epididymis yang merupakan tempat untuk menyimpan sementara sperma. Organ reproduksi dalam lainnya yaitu vas deferens untuk menyalurkan sperma dari epididymis menuju vesika seminalis. Uretra merupakan saluran untuk mengeluarkan sperma dan urin. Organ reproduksi tambahan pada laki-laki yang pertama kantong sperma atau vesikula seminalis, di mana ini berfungsi untuk menampung sperma sebelum dikeluarkan, yang di dalamnya mengandung cairan fruktosa, asam askorbat, dan asam amino untuk makanan dan pelindung sperma. Organ tambahan lainnya yaitu kelenjar prostat menghasilkan cairan basah berwarna putih susu untuk kehidupan sperma, dan kelenjar Cowper atau bulbouretralis yang menghasilkan cairan kental yang dialirkan ke uretra. Bagaimana dengan proses pembentukan sperma atau spermatogenesis? Proses pembentukan sperma atau spermatogenesis diawali dengan spermatogonium menjadi spermatosit primer, kemudian membelah menjadi spermatosit sekunder, menjadi spermatid, dan akhirnya menjadi sel sperma. Selanjutnya, organ reproduksi perempuan terdiri atas organ luar dan organ dalam. Organ reproduksi luar wanita dapat kalian lihat pada gambar yang terdiri atas vulva, labio mayora, labio minora, klitoris atau tonjolan kecil, orifisium uretrae atau lubang kencing, himen yaitu selaput yang mengelilingi lubang vagina. Organ reproduksi dalam wanita terdiri atas pertama, ovarium yang merupakan tempat memproduksi sel telur, hormon estrogen dan progesteron. Kedua, oviduk yaitu disebut juga tuba falopi yang berfungsi untuk menyalurkan sel telur ke rahim. Organ reproduksi dalam yang lain ada infundibulum tuba yang berfungsi untuk menangkap ovum dari ovarium. Selanjutnya, uterus atau rahim merupakan tempat berkembangnya embrio, dan vagina sebagai alat kopulasi wanita dan sebagai jalan keluarnya bayi.
Nah, bagaimana dengan proses pembentukan sel telur atau oogenesis? Mari kita bahas. Proses pembentukan sel telur atau oogenesis dimulai dengan oogonium yang membelah menjadi oosit primer, kemudian menjadi oosit sekunder dan badan kutub 1. Oosit sekunder membelah menjadi ootit atau ovum dan badan kutub 1 menjadi badan kutub 2. Pada akhir proses oogenesis dihasilkan satu sel telur saja yang siap untuk dibuahi. Baik anak-anak cerdas, demikian penjelasan Bu Nanda tentang sistem reproduksi manusia. Nah, untuk menguji pemahaman kalian dapat mengerjakan soal pada link yang ada di kolom description. Oke, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.